Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu kan salam Pantekosta toh saudaraku. Ya, di gereja kita di GPDI Mahanaim Klampok Banjarnegara itu hal biasa. Kalau pemimpin pujian atau hamba Tuhan yang berkhotbah, ya selalu kasih salam. Puji Tuhan, jemaat pasti jawab haleluya. Kalau Pak Pendeta atau WL berkata haleluya, jemaat katakan puji Tuhan. Nah gitu saudara. Iblis gemetar dan lari terbirit-birit. Ya kan, dengar kata haleluya puji Tuhan, ya takut saudara. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada majelis gereja kita di tempat ini yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya Pendeta Amos J. Hutapea, BA, bukan Bachelor of Arts saudaraku, tapi BA itu Batak asli. Nah, istri saya Rini Budi Astuti, BA juga, Rini BA Budi Astuti ya. Dari Rembang saudaraku. Dipercayakan Tuhan dalam penggembalaan di GPDI Klampok Banjarnegara. Tuhan karuniakan 2 putra, Betila, beda tipis dengan bapaknya, ganteng-ganteng. Sana lebih banyak, papinya sedikit ya. Dua-duanya laki-laki. Yang nomor 1 sudah diwisuda 2019 20 ya. Dan sekarang sudah mengajar di SD Kristen Klampok saudaraku dan juga sambil kuliah. Yang nomor 2 baru mau semester 3 ini di Satya Wacana. Ya puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami sudah 10 tahun di GPDI Klampok. Tadinya di GPDI Manuel Kaliwungu Semarang 19 tahun. Ya mungkin orang-orang melihat loh kok masih muda anaknya kok sudah selesai wisuda gitu ya. Nah, saya nikahnya muda saudaraku ya, umur 25 tahun sudah nikah ya saudaraku ya. Puji Tuhan. Sekarang gereja kita di Klampok ya puji Tuhan. Diberkati Tuhan, jemaat semakin juga bertambah-tambah oleh kemurahan Tuhan semua. Bukan karena kuat dan gagah kami sebagai hamba Tuhan, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Yang penting sebagai hamba Tuhan mengerjakan bagiannya, setia dan taat, memberi pelayanan terbaik kepada jemaat. Itu toh, jemaat juga demikian, memberi pelayanan terbaik kepada Tuhan dan juga memberi perhatian kepada gembala. Begitu saudaraku. Jadi sama-sama kita memberi pelayanan terbaik untuk Tuhan. Saudaraku, saya bukan sekedar memperkenalkan diri, biasanya kan gitu saudaraku. Kalau ada hamba Tuhan, perkenalkan katanya. Ya, perkenalkan nama saya si A, si B gitu kan. Kalau nggak dikenal maka tidak disayang gitu ya. Saya biasanya kalau saya pergi gitu selalu bawa sesuatu saudaraku ya. Di Klampok itu terkenalnya itu tempe mendoan. Ya, Anda mungkin lah saya bawa tempe kan. Iya toh. Nah, juga di sana terkenalnya itu dawet ayu gitu toh. Walaupun yang dodolan itu bapak-bapak yang tua gitu ya, tapi dawet ayu gitu ya. Juga yang sangat terkenal itu keramik saudaraku. Di zamannya Pak Harto dulu masuk ke Klampok itu membuka usaha di Klampok itu ada beberapa pabrik dan sampai sekarang masih ada, cuma tinggal beberapa, tapi sampai sekarang masih. Dan kemarin saya bawa apa Tuhan yang saya mau bawa untuk jemaat kita di Telaga Kasih. Ya udah apa yang kamu promosikan aja Klampok gitu toh, saya bawa keramik saudaraku, tapi tanpa bunga. Nah saudaraku ibu-ibu di sini kan, nanti kasih bunga supaya tambah cantik gerejanya. Amin. Ya tinggal kasih bunga, masa Pak Pendeta yang bawa bunganya gitu. Puji Tuhan. Terima kasih buat sambutan yang baik Pak Tim, ya Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. Pak Tim bilang ojo suwe-suwe, ya lebih cepat lebih baik. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat, saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan
Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saya berikan tema khotbah saya pagi hari ini, solusi terbaik. Katakan bersama, solusi terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini dijelaskan kemelut yang sedang dialami oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Yosafat. Mereka dikepung suatu laskar yang besar, dikatakan tadi, yaitu orang-orang Moab dan orang-orang Amon serta penduduk dari pegunungan Seir. Mereka diserang dari 3 penjuru, dari 3 arah. Katakanlah dari depan, dari kanan, atau dari samping. Mereka dari sini, saudara. Ketika hal ini diberitahukan kepada Raja Yosafat, saudaraku, firman Tuhan menuliskan tadi dikatakan, Raja Yosafat menjadi takut. Dalam terjemahan lain, hilang keberanian. Kalau saya mempelajari tentang rasa takut yang dihadapi oleh Raja Yosafat pada waktu itu, kakinya itu gemetar, saudaraku, berantukan. 3 pasukan bersekutu. Gemetar, takut, hilang keberanian dan betul-betul takut, saudaraku. Dari pernah takut seperti itu? Saking takutnya gemetar. Untuk berdiri saja susah, apalagi untuk lari, saudaraku. Saudara dapat bayangkan Raja Yosafat yang begitu takut, bahkan orang-orang prajurit-prajuritnya. Masyarakat lihat, rajanya saja sudah takut. Secara logika, saudara-saudaraku, kalau lidernya saja, kalau pemimpinnya saja sudah takut, hilang keberanian, bagaimana dengan tentaranya? Bagaimana dengan para prajuritnya? Dan bagaimana juga dengan masyarakatnya? Itu toh. Tetapi itulah yang terjadi, saudaraku. Faktanya lah demikian, realitanya demikian. Raja Yosafat menjadi sangat takut. Itu artinya Bapak Ibu, kekalahan sudah di ambang pintu. Kekalahan dan kematian sudah di depan mata. Karena tidak ada keberanian untuk melawan, saudaraku. Dan itu menakutkan. Satu pasukan musuh yang besar dari 3 penjuru mengepung bangsa itu. Keadaan yang sangat terjepit. Saudara, kalau saudara ikut pada waktu itu, kita melihat dan menyaksikan seperti itu, mungkin kita juga akan ikut takut. Tak mungkin sembunyi atau lari, saudaraku, menyelamatkan diri. Tetapi saudara-saudaraku yang saya perhatikan di sini, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang begitu mencekam, Raja Yosafat tidak berdiam diri dalam ketakutannya. Namun Raja Yosafat mengambil langkah-langkah. Dan ini yang berita yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Kita mau belajar dari Yosafat, bagaimana dia seorang yang tadinya hilang keberanian, ya, rasa takut yang begitu mencekam, tetapi langkah yang dia ambil adalah langkah yang positif. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Kita belajar dari Raja Yosafat. Langkah yang pertama yang Raja Yosafat lakukan adalah 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat tidak menyerah pada Sikon, dia tidak berhenti dalam ketakutan, tetapi justru di saat demikian dia datang mencari Tuhan. Dan itulah solusi terbaik pertama yang perlu kita teladani, Bapak Ibu. Saat saudara-saudaraku menghadapi rasa khawatir, rasa takut dalam perjalanan hidupmu, mungkin engkau sedang bergumul. Orang-orang lain tidak tahu bahwa saudara dan saya ini sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mungkin saudara berpikir, bagaimana Tuhan? Aduh, besok ini tagihan, ya toh?
harus bayar uang kuliah, ya, harus membayar cicilan, atau lain sebagainya. Mungkin saudara diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sulit bagi saudara. Atau mungkin saudara pernah berhutang, ada agunannya, ada jaminannya. Kalau tidak dibayar, jatuh tempo hari ini, besok akan sudah selesai. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bisa berkata amin saudara? Kami juga hamba-hamba Tuhan demikian saudaraku. Kita mau lari kepada siapa? Kita mau mengadu kepada siapa? Satu-satunya, pujian tadi berkata, satu-satunya yang kuandalkan adalah pribadi Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, ketika engkau diperhadapkan dengan situasi sulit, ingat firman Tuhan pagi hari ini. Cari Tuhan, jangan cari yang lain. Itu solusi terbaik. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti Tuhan menolong tepat pada waktunya. Yang kedua saudaraku, dalam keadaan takut, hilang keberanian, Raja Yosafat menyerukan untuk berpuasa. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya tidak perlu baca lagi saudaraku. Di situ Raja Yosafat menyerukan supaya semua prajurit-prajuritnya, semua rakyat Yehuda, ayo berpuasa. Dari anak-anak kecil sampai dewasa, bahkan lansia. Mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta, kok bisa? Mau menghadapi musuh kok diajak berpuasa? Tapi itu saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara harus mengambil langkah yang baik, langkah yang positif. Memang tidak masuk akal, tidak ada di dalam dunia kemiliteran ini. Kalau kamu nanti diperhadapkan dengan musuh, kamu doa puasa dulu, enggak ada. Tapi itulah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dan juga bahwa dia sendiri juga melakukan saudara. Bukan hanya rakyatnya yang disuruh. Ya, bukan hanya prajurit-prajuritnya yang diperintahkan untuk berpuasa. Tetapi dia sendiri melakukan apa yang dia sampaikan. Apa artinya berpuasa di sini saudaraku? Berpuasa di sini punya arti mencari wajah Tuhan, merendahkan diri. Nah, ini perlu dicontoh saudaraku. Berpuasa itu merendahkan diri. Itu berarti Raja Yosafat menyadari Tuhanlah kekuatannya. Dengan kekuatan sendiri dia pasti sudah gemetar saudaraku. Hanya dengar berita saja, kabar saja, pasukan 3 musuh bersekutu, dia sudah gemetar. Saudaraku, kami sebagai hamba Tuhan sudah gak perlu ditanya saudara, soal puasa itu. Saudari dulu dari sekolah kitab kita jadi hamba Tuhan itu ya. Jangan lihat sekarang Pak, tim sudah gendut perutnya, kayak saya juga gitu ya. Ini karena ketutup ini aja, ini gak kelihatan saudara. Tapi soal berpuasa itu kita biasa, menyangkal diri. Karena kita sadar Tuhan, kami tidak mampu melayani jemaat dengan berbagai masalah, ya kan? Kalau saudara punya masalah, saudara sampaikan kepada gembala, gembala juga terbeban. Ya. Tidak cukup hanya kami doa, ya kita doa, yuk doa, enggak. Ada saatnya kita, ayo kita doa puasa, berpuasa saudara. Tuhan, aku serahkan Bapak A, aku serahkan Bapak B, Ibu C, dalam segala pergumulannya. Aku sebagai hamba-Mu terbatas Tuhan. Berpuasa saudara. Ini perlu diteladani. Kalau saudara sedang menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, mungkin orang katakan pahit getir kehidupan, dialami sudah, ambil puasa saudaraku. Cari Tuhan dengan berpuasa, merendahkan diri. Itu artinya saudara sedang pasrah bongkoan. Itu bahasa Belanda ya. Pasrah bongkoan, berserah diri sepenuh kepada Tuhan. Masa Tuhan tinggal diam berpangku tangan? Masa Tuhan tutup mata? Masa Tuhan tutup telinga? Ketika umat-umatnya, hamba-hambanya, orang-orang percaya yang dikasihnya mencari wajah Tuhan dengan merendahkan diri sampai dengan berpuasa, menyangkal diri. Masa Tuhan tinggal diam saudara? Saudara pergumulan apa di gereja? Saya pernah dengar khotbahnya Pak Tim, imannya besar saudara. Saya rindu supaya ini dijebol gitu ya pertanyaan. Wah ini dijebol, sorry. Ini dijebol supaya pastor ini jadi gereja.
Iman saya banyak-banyak jemaatnya, 500, ya banyak itu Pak. Ya toh? Kalau di desa kecamatan gitu ya 500 ya Pak Pendeta Tim yang paling mungkin yang nomor 1 itu di daerah sini saudaraku. Ya, itu perlu didukung Bapak Ibu. Saudara harus menjadi mitra kerja hamba Tuhan. Apa yang dapat saya lakukan Pak Pendeta? Saya tidak punya uang. Oke, tidak apa-apa. Saya hanya bisa doa. Yes, doa. Saya hanya bisa berpuasa. Yes, berpuasa. Dan itu akan terjadi terobosan. Haleluya. Berpuasa saudara. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, saudara tidak mampu. Berserah sama, cari wajah Tuhan. Puasa, sangkal diri Tuhan. Kuserahkan semua, kan Tuhan yang mengajarkan. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah, dan dia akan bertindak saudaraku. Bisa berpuasa saudaraku? Aduh Pak Pendeta saya ini, aduh ada gejala mah. Sembuh saudaraku. Sembuh. Belum pernah ada orang puasa itu mate. Innalillah gorono. Coba saudara cari siapa yang pas puasa 2 hari 3 hari terus meninggal, gak ada. Tapi orang yang puasa diberkati Tuhan ya. Orang yang berpuasa mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh persoalannya ditolong Tuhan. Dibela Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Jangan terlalu serius dong liatin saya kayak gitu. Saya jadi medhi ini loh. Ya. Berpuasa Bapak Ibu. Ketika kita berpuasa orang kan tidak tahu. Kita tidak makan, tidak minum dari sore kemarin. Sampai nanti sore baru buka. 1 hari saja sudah. Gak mati saya jamin. Gak mati. Sembuh ya. Diberkati iya. Ketika kita datang itu ya. Orang kan tidak tahu. Pak Tim tidak tahu. Ibu sedang berdoa berpuasa untuk gereja. Tuhan. Ya kan? Saudara menyanyi. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati lawatan Tuhan. Tuhan lihat saudara. Dan Tuhan perhitungkan apa yang saudara buat baginya. Untuk persoalan keluarga pun, persoalan pekerjaan pun tidak apa-apa saudara. Doa, puasa. Itu solusi terbaik. Kalau saudara mungkin sharing sama orang lain, dia juga punya persoalan saudaraku. Gak bisa tolong. Tapi ketika kita datang mengadu, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Dia Tuhan yang maskul hatinya. Tersentuh hatinya saudara. Kalau anak-anaknya sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Sampai merendahkan diri. Melakukan puasa ini saudara. Wah pasti Tuhan tolong. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku. Berdoa berdasarkan janji Tuhan. Haleluya. Selama ini saudara-saudaraku, kita kadang-kadang salah berdoa loh. Saya juga dulu sudah pendeta, sudah jadi hamba Tuhan, salah doa. Doanya selalu gini, Tuhan aku mau pergi, berkatilah, sertailah, gitu-gitu doanya. Ada persoalan Tuhan, gini, ngadu-ngadu gitu ya. Sekarang memperkatakan firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini kan banyak sekali janji Tuhan saudaraku. Nah ini yang kita mau imani. Kita mau perkatakan setiap firman Tuhan. Jadi doa paginya kalau kami berdoa, Tuhan saya percaya hari ini tersedia bagi kami berkat-Mu. Makanan, minuman, pakaian, keuangan kami dalam nama Yesus aku terima dengan iman. Siapapun yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat apapun bentuk perhatian mereka dan dukungan mereka diberkati juga berlipat ganda dalam nama Yesus. Itu memperkatakan saudara. Berdoa berdasarkan janji Tuhan. Kita perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh Raja Yosafat. 2 Tawarik pasal 20 ayat 5-6. Ini penting saudara. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau.
Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Amin saudara, mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Family, keluarga saudara. Bukan hanya Bapak Ibu Gembala, keluarga pastori. Jemaat juga terlibat aktif. Jadi jangan bangga menjadi jemaat pasif. Jemaat saudara harus menjadi jemaat yang proaktif saudara. Ya, jangan menjadi jemaat yang yang penting saya setia, yang penting saya rajin ke gereja. No. Enggak gitu saudara. Ketika Yosafat menyerukan, yuk berdoa bersama. Dari anak-anak sampai orang tua semua terlibat untuk pekerjaan Tuhan. Terjadi satu kesatuan yang luar biasa. Saudaraku, ketika terjadi kesatuan kita kuat. Ketika terjadi unity dalam gereja jemaat Tuhan. Itu akan terjadi suatu terobosan-terobosan akan dilakukan oleh Tuhan. Melalui kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Segenap keluarga, istri, anak-anak, semua bersama-sama. Tidak ada yang terkelewatkan, tidak ada yang terkecuali saudara. Ini luar biasa. Maka sekolah minggu juga, guru-guru sekolah minggu saya pesan. Dari kecil, dari sejak dini mereka sudah diajak anak-anak itu. Untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kelak mereka menjadi remaja, menjadi pemuda remaja yang militan. Gak usah lagi diperintah-perintah, dia sudah tahu apa yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang saya lakukan selama ini saudaraku. Jadi tugas kembali menjadi ringan. Saya sendiri seperti itu. Berkat dukungan dan topakan majelis, pengurus gereja, ya gereja kita semakin dikit-dikit ya maju, saudara. Walaupun di desa, sama-sama di desa Pak Tim ya. Oh ini gembala kota enggak, ya. Oh Kelampok itu kota kecil saudaraku ya. Cuma yang pinggir jalan provinsi gitu tok gitu ya. Ya jemaat juga datang dan pergi karena ya kota kecamatan begitu saudaraku. Kalau sudah lulus SMA kuliah di luar kota ya toh, kerja di luar kota, jemaat yang di kota, pendeta yang di kota yang dapat berkatnya saudaraku. Ya, makanya saya bilang sama anak-anak muda saya, jangan main-main lo ya. Kalau kamu udah berhasil, ingat Pak Pendeta. Itu saudara. Ingat saudara. Jangan kalau sudah jemaat di kota besar, pulang ke kampungnya di Kelampok, ketemu sama Pak Pendeta Amul. Gak boleh gitu saudara. Ingat, ya toh. Asalnya dari Kelampok, datang pulang ke Kelampok sudah bawa ekstrail, Pak Pendeta lewat nggak ditin saudaraku, lewat aja dia, jangan. Harus tetap diingat. Berdoa berdasarkan janji Tuhan. Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Apa yang Kau janjikan itu pasti terjadi. Memperkatakan saudaraku. Aku percaya kalau saudara yang sakit mungkin. Aku percaya bilu-bilu-Mu Tuhan masih sanggup. Mujizat-Mu masih ada hari ini dalam hidupku. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tumpang tangan sendiri, saudaraku. Memperkatakan. Tidak harus om tim dan Tuhan. Capek saudaraku. Ya kan? Pakai iman saudara. Apa yang saudara imani terjadi padamu. Amin. Oh, aminnya kok pelan-pelan saja saudara. Memang begini ya di sini ya Pak Tim ya. Ya. Amin saudara. Haleluya. Berdoa berdasarkan janji Tuhan. Berubah berdoanya. Saudara pagi hari berdoa, Tuhan aku percaya hari ini usahaku diberkati Tuhan. Pekerjaanku berhasil, anak-anakku berhasil, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak yang berprestasi. Gitu memperkatakan. Jadi jangan, sudah tidak gitu, doanya sudah berubah. Raja Yosaf, Allah kami yang di sorga, bukankah engkau, gitu toh tadi toh? Dia percayakan semua kepada Tuhan. Dan ini di luar ilmu kemiliteran saudara. Ya. Semua yang dilakukan oleh Raja Yosafat ini di luar. Tidak ada di ilmu kemiliteran ini. Kita lihat berikutnya. Yang keempat. Sempat-sempatnya sujud loh saudara. Raja Yosafat sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 18. 2 Tawarik 20 ayat 18 dikatakan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Sama-sama.
Gembala sidang, ibu gembala dengan majelis, dengan seluruh jemaat sujud menyembah kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Nah kalau sekarang ini jarang kita sujud kan? Maaf ya, saya biasanya seperti itu. Kalau sekarang kita udah selonjor-selonjoran begini saudaraku ya. Maunya diberkati tapi selonjoran ya, sambil gini lagi saudaraku ya. Betul enggak saudaraku? Raja Yosafat ya mungkin walaupun perutnya mungkin agak buncit dikit seperti gitu ya, sujud loh saudaraku. Orang Israel itu kalau sujud itu jidatnya ini sampai nyentuh ke lantai Bapak Ibu, itu kata saudara. Tapi tidak langsung begini, lama itu doanya sujud itu ya sampai betul-betul nyerah, gak mampu menyerahkan sepenuhnya sujudnya lama itu, langsung dan itu dimulai oleh Raja Yosafat. Saudara lihat tadi ayatnya katakan, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepada. Jangan lari kepada siapa-siapa Bapak Ibu. Kalau ada masalahmu, jangan bisik-bisik tetangga. Saudara sampaikan, ya disampaikan juga kepada tetangga di sebelahnya. Oh ternyata, udah biasa itu kayak gitu. Tapi kalau kita sujud kepada Tuhan, Tuhan melihat, loh jemaat GPD Telaga Kasih sedang punya pergumulan, punya program ini. Memang selalu dimulai dari Bapak Gembala, pemimpin memang. Leader itu harus menjadi teladan, menjadi contoh. Tapi diikuti oleh seluruh jemaat. Itu luar biasa. Dan kalau itu betul-betul terjadi saudaraku, terobosan juga terjadi. Tuhan tidak akan tinggal diam. Bagian terakhir, mau cepat atau lambat saudaraku? Halo, yang terakhir setengah jam lagi apa 1 jam lagi? Hah? Bahkan sekali-sekalinya aku datang ke sini saudaraku. Ya, oke deh. Sampai amin ya. Nah, sampai amin. Ya tuh. Kalau sudah amin ya pasti pulang saudaraku ya. Yang terakhir saudaraku, menaikkan pujian bagi Tuhan. Jadi gereja kita GPD itu memang dari dulu pray, praise and worship. Doa, pujian dan penyembahan. Ada kuasa yang bekerja dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Jangan ditinggalkan itu saudara. Sempat kita kehilangan GPD, sudah diambil gereja lain karismatik, dari Injili, dari gereja lain. Kembali, pujian penyembahan. Firmannya gak usah panjang-panjang gitu. Mau panjang-panjang juga enggak dilakukan ya berdoa itu saudara. Kadang-kadang saya tanya jemaat gitu ya. Masih ingat khotbahnya minggu yang lalu? Temanya sudah lupa. Apalagi isinya saudara. Sudah dilakukan belum? Belum. Waduh, ya kita kan capek juga ya saudara ya. Udah diajarin. Yuk Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau memuji Tuhan itu dibuka suaranya. Kita baca dulu ayatnya saudara. Bagaimana bangsa Yehuda memuji Tuhan. Kita perhatikan. Ini perlu dicontoh. Jadi jangan saudara tepuk tangannya sudah begini-begini. Ya, memuji Tuhan juga jangan. Perdengarkan suaramu, suara terbaikmu, pujian terbaikmu kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 19 dikatakan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan apa saudaraku? Puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Haleluya. Dengan sangat nyaring. Ya, saat memuji Tuhan, jangan jaim saudaraku, jangan malu, jangan tahan-tahan. Ya, untuk Tuhan kok, ya kan? Pak Tim ini juga terkenal pujian di mana-mana dipanggil Tuhan tuh. Wow. Bisa enggak lihat di sini saudaraku ini, lari ke sana, lari ke sini. Pak Tim kan gitu, semangat luar biasa. Suaranya menggetarkan dunia. Ya. Orang Lewi memuji Tuhan dengan suara yang sangat nyaring, saudara. Keluarkan dan perdengarkan suaramu saat menyanyi
Gak usah hiraukan suaraku itu tidak semerdu si A atau si B. Apa pendeta, saya bermasalah dengan pita suaraku. Kalau keyboardnya itu main di C, aku di F, ya ropopo saudaraku ya. Mau suaramu mau fals, Tuhan tidak permasalahkan. Yang Tuhan nilai itu adalah ketika engkau memuji Tuhan dengan segenap hatimu, nilainya A+, saudara. Apa ada ayatnya? Kalau saudara nyanyi dengan pas-pasan gitu, terus Tuhan, siapa tuh kayak dari Telaga Kasih, sing nyanyi kok palsu? Enggak. Pujian yang disampaikan dengan segenap hati, nilainya A+. Dan itu yang Tuhan mau. Si Mbah Putri, Mbah Kakung, ya memuji Tuhan. Sambil masak goreng tahu tempe, memuji Tuhan selalu, teng-teng, mari kita puji dia, teng-teng, ada musiknya sendiri itu. Ya. Puji Tuhan dengan suara yang nyaring. Biarlah memuji Tuhan menjadi satu kegemaran bagi jemaat GPDI Telaga Kasih di tempat ini. Menjadi satu kesukaan, menjadi satu kegemaran yang baik. Jangan kegemarannya catur sekak, nonton bola, aduh saudaraku, sudah dunia lain. Saudara. Saya pernah dulu khotbah di satu gereja yang besar di GPD, saya sebut nama gereja di mana. Pas perjamuan kudus saudaraku, sepi banget gereja besar, kebaktian itu pagi sore. Hanya ibu-ibu dan remaja-remaja itu yang banyakan, 1-2 bapak-bapak yang gak suka sepak bola. Dulu itu waktu pas piala-piala dunia itu saudaraku. Ya, gembalanya bilang, maaf ya bro, jemaatnya sedikit yang lo kenapa? Saya bilang gitu. Ini tadi pas jam segini nih pada nonton semua di TV. Ninggalin ibadah dan pelayanan, nonton saudaraku. Di GPDI Jemaat Telaga Kasih nggak ada yang seperti itu. Amin. Semua di sini ada jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh gemar memuji Tuhan, gemar menyembah Tuhan. Ada persoalan cari Tuhan, bukan hanya cukup dalam doa, tetapi juga ambil dalam puasa, menyangkal diri. Haleluya. Apa yang terjadi saudaraku, ini bagian terakhir. Ketika 5 hal ini, Raja Yosafat dan bangsa Yuda dan seluruh penduduk Yerusalem melakukan ini saudaraku, apa yang terjadi? Perhatikan baik. 2 Tawarik 20 ayat 22 sampai 23. 2 Tawarik 20 ayat 22-23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ini yang pertama. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Dikacaukan sama Tuhan saudaraku. Ketika kita, jemaat Tuhan, hamba Tuhan melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Amin saudaraku. Mereka saling bunuh-membunuh saudaraku. Raja Yosafat dan para prajurit perlu berperang. Mereka hanya melakukan doa, penyembahan, pujian, bersorak bagi Tuhan. Sujud nyembah, Tuhan berperang ganti mereka. Ketika mereka pagi hari dilihat semua mayat sudah bergelimpangan, mati semua saudaraku. Ini Tuhan mengerjakan keajaiban keheranan saudara. Luar biasa. Kemenangan berpihak pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tuhan melakukan penghadangan, pasukan sekutu musuh saling berhadapan bunuh-membunuh. Ini luar biasa cara Tuhan untuk mengerjakan sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Kesimpulan saudara. Saat kita datang mencari Tuhan dalam doa dan puasa, kita datang dalam pujian dan penyembahan, percayalah bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saudara masih percaya ada mukjizat Tuhan? Amin. Haleluya. Implementasi atau aplikasi. Apapun keadaan saudara, jangan takut, jangan menyerah. Tetapi ambil keputusan cari Tuhan, itu yang utama. Dengan berdoa, puasa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan.
Kita nyanyi dengan iman pujian ini. Saya tidak tahu persis apa yang sedang dipergumulkan saudara. Tapi dengan iman kita yakin, kita bersepakat pagi hari ini kita mempercayai Tuhan akan kerjakan mujizat, keajaiban dalam hidup saya dan saudara. Nyanyi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dengan iman Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan, Yesus ku percaya padamu. Saya jemput Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, amin, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Yesus, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil terjadi sesuai dengan imanmu, saudara. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman. Imani pujian ini. Amin, terjadi Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, genapi Tuhan perjanjian-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesusku, Yesusku percaya, Yesusku percaya, Yesusku percaya, Yesusku percaya, oh, Yesusku percaya padamu. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Kau mengerjakan mujizat-Mu bagi kami yang percaya kepadamu. Kami mengimani Tuhan, kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Apapun sakit kami, dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi, dialami oleh setiap kami. Apapun pergumulan kami saat ini, ditolong Tuhan.
disertai Tuhan, dibela oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima terjadi Tuhan. Kira labata kapara bada 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 bada. Kira nama sede beta kapara bada 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 bada. Kira lama sikira labata kapara bada bada bada. Kira lama bada 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 bada. Kira bede besia kara labada bada 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 bada. Kira labada bada 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 bada. Engkau tidak perlu takut, saudaraku. Engkau tidak perlu khawatir lagi, karena ada Yesus yang selalu besertamu. Engkau tidak berjalan sendiri, engkau tidak menghadapi sendiri. Ada Yesus satu-satunya penolong yang ajaib. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk memberkatimu. Percaya, terjadilah. Haleluya. Imani. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ada yang sakit, saudara. Apapun sakitmu, tetap saja di situ. Tetap saja di situ. Saya rindu supaya saudara pakai iman. Kita sama-sama orang percaya. Kalau engkau merasakan sakit, belum kunjung sembuh hari ini, apapun itu, tumpangkan tanganmu pada bagian sakit yang saudara rasakan. Saya rindu bersama-sama kita mengimani dan bersepakat. Firman Tuhan berkata, 2 orang saja sepakat meminta apapun di dalam namaku, Tuhan akan memberikan dan menjawabnya, saudara. Angkat tangan kanan saudara, tangan kirinya yang ditumpang tangan. Yang ditumpangkan kepada bagian yang sakit. Kita nyanyi bagian terakhir. Yesus ku percaya. Dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Terus dengan iman. Yesus ku percaya. Sekali lagi, Yesus ku percaya. Siap saudaraku. Yesus ku percaya padamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan saudaraku. Sembuh, sembuh, semua sehat dalam nama Yesus. Apapun sakit kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami sehat, kami sembuh. Kami sehat, kami sembuh. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat. Peredaran darah dalam tubuh kami mengalir dengan baik. Semua saraf-saraf berfungsi dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, semua baik-baik saja, semua akan baik-baik saja dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan, perjanjian-Mu digenapi dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur bagimu Bapa. Bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, menguatkan kami, menghiburkan kami, meneguhkan iman